Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama channel aku, Apa Sosial. Sekarang di video kali ini kita mau bikin teori, yaitu teori Boboiboy Galaxy musim kedua isu ke 10. Oke. Nah, ini sudah pagi banget, itu sudah jam setengah 7 pagi. Dan good morning guys. Nah, sebelum itu kalian harus subscribe, like, comment, and share video kali ini sebanyak-banyaknya biar aku semangat untuk bikin video setiap hari. Kalau nggak di subscribe, aku nggak bikin video setiap hari loh. Oke, buruan di subscribe. Oke, lanjut ke teori. Nah, di halaman atau buku surat terakhir ada tulisan, yaitu sementara itu di dalam sebuah gua. Mungkin teori aku ya, itu di sebuah gua di bumi atau di Kadrua. Menurut aku itu di bumi. Udah, di halaman terakhir kita lihat ada kepompong dan ada jamur. Kalau aku jamur di bahasa Malaysianya, kalau nggak salah itu cendawan. Dan ada yang berkata, oh akhirnya dia udah bangun. Mungkin itu ya kayak ada seorang yang berkata seperti itu. Dan kita lihat pada pinggir kanan ada sebuah ice atau kristal yang ini kan apa, kotak panjangnya itu loh di komik halaman terakhir atau buku terakhir itu ada tangan, dan sebelah kanan itu ada sebuah ice atau itu adalah bajunya, nggak tahu. Dan ini seumpamanya ini tuh kristalnya, terus ini tuh tangannya gitu. Terus ada yang berkata, oh akhirnya dia udah bangun. Itu mungkin kristal atau enggak baju, dan atau nggak tahu aku. Dan ada tangan pastinya ya. Dilihat dari mata dia, mungkin watak baru jahat. Itu watak baru tapi mungkin jahat. Dari mata dia itu kayak jahat gitu. Gimana ya? Pokoknya kayak matanya dia itu jahat. Kulitnya itu kayak ice, biru kebiruan gitu, kayak ice. Oke, lanjut ke sneak peek isu ke 10. Nah, di bagian atas kita lihat ada pohon, dan di bawahnya kita lihat Boboiboy tersesat, dan di sebelah kanan juga ada pohon. Di pohon itu bahasa Malaysianya pokok. Di bawah ada Boboiboy yang berkata, "Hah?" Dan di sebelah kiri kita lihat ada watak baru. Semua YouTuber mengatakan bahwa itu Kuputri. Dan di sebelah kanan kita ada Boboiboy dan kupu-kupu. Oke, teori aku ya. Nah, setelah Boboiboy sampai di bumi atau di perjalanan mau di bumi, itu Boboiboy menemukan sebuah kupu-kupu. Dia kupu-kupu, terus kupu-kupunya itu pergi ke Boboiboy, dan Boboiboy ikut dengan kupu-kupu itu. Terus Boboiboy dan kupu-kupu itu sampai di sebuah gua, yang dimana itu ada di sneak peek isu ke 10. Nah, yang tadi aku bilang, di sebelah kanan kita ada Boboiboy dan kupu-kupu. Nah, itu
Boboiboy mengikuti kupu-kupu itu. Terus kupu-kupu itu menuju ke arah Kuputri. Kuputri yang memakai kayak topi penyihir gitu, alis sihir. Nah, terus kupu-kupunya menuju ke arah Kuputri. Terus Boboiboy ya kayak terkejut. Dia bilang, "Hah?" Gitu. Kan ada di sneak peek-nya. Boboiboy berkata, "Hah?" Terus Kuputrinya itu bilang, patuh pada arahan, permulaan yang bagus. Gitu. Terus kalian masih ingat di Boboiboy musim 2 kalau nggak sama musim 3 itu di episode yang enggak Boboiboy Galaxy musim 1 episode yang kata kululu itu guys. Nah, kata kululu itu kayak menghipnotis Gopal menjadi pokoknya kayak menjadi tuan pembantu dia. Nah di show 10 ini kayaknya itu macam tuh. Oke. Patuh pada arahan, permulaan yang bagus. Nah, patuh pada arahannya itu kayak ada biasanya kan kalau patuh pada arahan itu matanya itu kayak kayak menghipnotis itu, kayak ada hitam putih kayak beroda gitu. Terus permulaan yang bagus tuh Boboiboy nah gini aja. Kupu-kupunya sudah ke arah Kuputri dan Boboiboy mengatakan, "Hah?" Terus Boboiboy melawannya dengan kuasa apa nggak tahu. Terus umpamanya ya, Boboiboy menggunakan kuasa Blaze. Terus Kuputri bilang patuh pada arahan yang tadi. Terus permulaan yang bagus kayak kayak Boboiboy berjumpa dengan Kuputri, permulaan yang bagus. Terus pas Boboiboy serang dia itu kalau nggak salah Kuputri dan kupu-kupunya itu pergi dengan menggunakan kayak bom asap gitu. Terus Boboiboy tersesat kayak dia berkata kayak titik gitu, nggak tahu. Terus Boboiboy itu mungkin ya berpecah menjadi 5 atau 3 atau 7 untuk melawan dan mengejar Kuputri itu dan mencari Kuputrinya. Dan terus kalau sudah ada yang menemukan Kuputrinya, terus ya Boboiboy lawan. Dan ada yang bilang kalau nggak salah di channel Sifudin itu di show 10 terinspirasi dengan Godzilla monster apa gitu. Nah, kayak itu macam kepompong terus jadi ada keluar orang, terus orangnya tuh mati, terus bertelur jadi kepompong lagi, terus jadi orang lagi, terus mati lagi, terus telur lagi, terus kepompong lagi. Mungkin seperti itu ya. Dan itu sebenarnya itu teori saya, itu bukan Kuputri tapi melainkannya anak Kuputri yang sudah bilang. Kuputri kan sudah mati di lawan Retaka. Terus Kuputri itu kayak bertelur terus
pergilah ke pembok di halaman terakhir isu ke-9. Terus itu mungkin anaknya Ko Putri itu tidak tahu kalau Bobo itu penguasa elemental, jadi kayak jahat gitu. Jadi anak Ko Putri tidak tahu kalau Bobo itu adalah penguasa elemental. 7 kuasa elemental itu Gempa, Taufan, Halilintar, Ice, Blaze, dan Duri dan Solar. Oke, yang belum beli isu 9-nya silakan beli di online Monster Store atau di 7-Eleven di Malaysia. Di sini nggak ada 7-Eleven, di Indonesia nggak ada. Jadi aku nggak beli, kan aku bisa nonton di channel-channel lain seperti Udin, Syah Muhammad, Kamen Slayer apa susah. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Intinya itu kayak anak Putri yang tidak tahu bahwa Bobo itu menguasa elemental, dan juga kayak kalau nggak salah kayak balas dendam karena matanya itu jahat gitu. Balas dendam ibunya itu sudah nggak ada kuasanya gitu. Oke, segitu dulu video kali ini dan goodbye, bye bye.